Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila yang segmen ini juga sangat ditunggu oleh sedulur EMC, fan-fan dari Bang HS yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Dan hari ini Bang HS katanya sih akan membahas mengenai manfaat dari biji kopi ya Pak ya. Waduh, saya adalah salah satu penggemar kopi, walaupun bukan tapi saya mungkin kopi-kopi biasa sih, kopi-kopi hitam dan lain sebagainya. Nah, ternyata biji kopi ini ada manfaatnya. Tapi juga adakah mungkin orang-orang atau faktor-faktor yang memang sama sekali tidak boleh mengkonsumsi ini, atau cara mengkonsumsinya yang baik dan benar seperti apa? Nanti akan kita simak tentang biji kopi, Pak Hasan. Tapi sebelumnya Mia mau cerita dulu. Untuk tadi kita sudah jam 1, kita ada kisah nyata itu yang menghadirkan salah satu fans pasien dari Bang HS. Dan hari ini tadi kita kedatangan Ibu Widya. Itu adalah salah satu pasiennya Bang HS yang dia itu usianya masih muda, 34 tahun. Dari vonis dari rumah sakit, dia terkena asam lambung, sudah keluar masuk rumah sakit. Dia harus bekerja di pabrik dan sering sekali sampai pingsan, sampai merasakan sesak nafas, sampai punggung, nyeri di ulu hati dan lain sebagainya. Ketika dia mendengar radio dan ada tetangganya juga yang menyarankan untuk bertemu Pak Hasan, dia langsung ketemu dengan Pak Hasan. Saat itu diberi proal, kemudian dan beberapa rebusan, sembuh tuh. Tapi kambuh lagi. Nah, setelah diperiksa Pak Hasan lagi secara seksama, ternyata Bu Widya itu bukan karena asam lambung, tapi karena limpa. Jadi Pak Hasan menyarankan untuk menggunakan A2 dan Med9. Waktu menggunakan A2 dan Med9, dari minum hari pertama sampai dengan hari terakhir atau sekitar 2 minggu lebih, itu Bu Widya ini mengalami nyeri yang luar biasa. Sakit banget, kayaknya dia berpikir kayaknya nggak cocok nih obatnya yang diberi Pak Hasan, kayaknya udah nggak kuat, hingga baru seminggu udah ketemu lagi sama Pak Hasan. Pak Hasan, saya nggak kuat deh dengan obat ini, saya tuh mau pergi ziarah ke Semarang Pak, saya harus sembuh gitu. Kalau Pak Hasan ingat di sini juga dengan saya waktu itu ketemu, dan Pak Hasan menyarankan, Ibu, karena ini baru 1 minggu terus kan, lawan itu penyakit, nanti setelah selesai obatnya rasakan nanti akan sembuh. Begitu dia bertekad, harus. Ketika suaminya juga memberikan dukungan, ingat kata Pak Hasan, kalau dia lagi mengeluh katanya selalu diberikan semangat sama suaminya, ingat kata Pak Hasan, nanti setelah ini bakalan sembuh gitu. Jadi lawan penyakitnya, kamu harus kuat. Akhirnya beneran setelah katanya habis kapsul terakhir, dan itu adalah 2 minggu, setelah 2 minggu mengalami sakit, katanya benar-benar sembuh sampai sekarang Pak Hasan. Jadi sudah tidak pernah lagi merasakan sakit-sakit yang derita, tidak pernah pingsan, tidak pernah lagi sesak nafas, tidak pernah lagi nyeri yang luar biasa, tidak pernah keringat dingin, gemeteran dan lain sebagainya. Mukanya udah fresh, udah kerja lagi, udah beraktivitas lagi, dan bahkan Ibu Widya ini berencana untuk nanti ingin memiliki momongan lagi karena kemarin kan terkendala sakitnya itu luar biasa, jadi memang belum bisa untuk program hamil. Jadi dia berencana untuk mau punya anak lagi karena usianya baru 34 tahun dan anaknya baru 1, begitu Pak Hasan. Jadi inti dari siang kali ini adalah bagaimana dari kekuatannya beliau untuk melawan rasa sakit yang luar biasa, yang seperti disarankan Pak Hasan juga mungkin pada pasien yang lain, lawan. Betul. Gitu ya, ternyata beneran gitu hari ini Pak Hasan. Jadi memang banyak juga pasien Pak Hasan yang mungkin mengeluhkan keluhan seperti Bu Widya ini, yang mengalami sakit setelah minum ganti obat gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa mungkin dari baca brosur aja, atau saya yang cocok obatnya ini loh Pak Hasan gitu, padahal mungkin Pak Hasan ketika sudah bertemu gitu, dianalisa, didiagnosa, ternyata beda gitu. Dia berpikir bahwa ternyata benar apa yang dikatakan Pak Hasan, setelah benar-benar melawan penyakit selama 2 minggu ini, sekarang sudah sembuh total. Begitu Pak Hasan. Gimana sudah Pak Hasan? Mia gantian ceritanya. Oh sudah ini. Aduh, gimana? Asik itu ternyata jadi pendengar. Jadi asik jadi pendengar ya. Jadi gimana tuh, keren aja tuh. Betul juga Mia. Baik. Terima kasih Mia. Iya.
Terima kasih juga kepada Fan Hasan Sabilah yang sedang menanti-nanti di depan radio. Cerita ini memang sangat menarik dan saya sering menyampaikan bahwa setiap penyakit memang harus kita lawan. Penyakit itu memang harus dibasmi. Apapun juga bentuk penyakitnya. Kalau divonis lambung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ini namanya lambung itu sebenarnya mudah sekali untuk sembuh. Baik. Kalau itu vonisnya benar, yang berarti di dalam 10 hari sampai 30 hari berarti ada reaksi penyembuhan. Jika sembuh untuk sementara kemudian kambuh, berarti vonisnya bukan lambung. Kita harus berubah. Kadang orang tidak sadar bahwa diberi obat dalam seminggu sakit, menyerah, dianggap bahwa obatnya itu tidak cocok. Itulah tugas Bang HS untuk memberikan motivasi. Seperti tadi yang diceritakan Mbak Mia, lawan itu penyakit. Suaminya mendukung, memberikan motivasi, sehingga istrinya melawan penyakit sampai akhir kapsul di dalam botol sembuh. Inilah harapan kita. Hari ini saja ada WhatsApp yang masuk. Baru 3 hari, kaki saya kenapa bengkak? Dia penderita lupus dan ginjal. Kemarin sudah kita terangkan. Begitu 3 hari bengkak, biarkan saja. Nanti dia akan mengecil dengan sendirinya. Hari kapan dia akan mengecil, biarkan saja. Mungkin baru 3 hari minum, siapa tahu di 5 harinya dia akan kempes. Siapa tahu seminggunya dia akan kempes. Jangan dirubah obat itu, sehingga ini akan membingungkan si pengobat yang memberikan resep dan si pasien. Jika vonisnya itu sudah tepat, lakukan. Nah, ketidaksabaran pasien untuk menentukan kesembuhan, apalagi ada gejala yang lebih sakit dari sebelumnya, maka pasien menyerah dan meninggalkan obatnya. Maka perjuangan orang sakit ini memang saya tidak menginginkan juga terjadi orang minum obat sakit sekali. Hasan Sabilah tidak menginginkan itu. Tapi reaksi daripada tumbuh-tumbuhan yang diracik menjadi obat di dalam tubuhnya bereaksi seperti itu. Kita ganti resep, dia tidak manfaat. Jadi tidak mengobati. Maka kadang orang heran. Obat herbal di dalam 18 hari kok bisa menyembuhkan? Sementara kita mengenal bahwa obat kimia paling cepat. Saya ingin membuktikan. Benarkah Bang HS seorang formulator dan seorang herbalis? Saya ingin membuktikan bahwa herbal lebih cepat. Sekarang sudah mulai terbukti. Satu demi satu sudah kita kumpulkan mereka yang sembuh. Bahkan saling menyampaikan kepada tetangganya sehingga hampir semua orang yang sakit mendengar Bang HS datang secara tiba-tiba. Kecepatan itu bukan kepandaian Bang HS, bukan ahlinya Bang HS. Karena tumbuh-tumbuhan yang disatukan diracik menjadi obat, orang itu menjadi sembuh. Pemilik tumbuh-tumbuhan bukan Bang HS. Yang menciptakan tumbuhnya di bumi ini bukan Bang HS. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah. Tidak perlu tumbuh-tumbuhan itu diyakini. Tidak perlu kita harus mantap untuk berobat. Allah sudah menciptakan, yakin dengan ciptaan Allah kita sembuh. Jadi tidak perlu mantap dengan Bang HS.
tidak perlu yakin dengan Bang HS. Salah jika kita berpikiran seperti itu atau kita mengendalikan pikiran dan hati kita seperti itu. Saya kalau tidak Bang HS tidak. Tapi keyakinan kita kepada tumbuh-tumbuhan itu menambah keimanan. Tapi keyakinan kita kepada Bang HS kita tidak dapat ganjaran. Rugi. Saya kan hanya ditunjuk sebagai hamba Allah untuk meracik. Begitu racikan jadi, kemudian saya bentuk kapsul. Kapsul itu saya sajikan kepada penderita. Tugas saya kan hanya begitu. Maka kadang saya tidak perlu menampilkan diri saya sebagai dokter, sebagai herbalis, sebagai seorang ahli agama. Kadang saya pakai training mengobati orang. Tidak perlu saya pakai jubah, tidak perlu saya ada ruangan khusus yang harus diperiksa berbagai ruangan. Karena sesungguhnya penyakit itu yang menyembuhkan dan yang mencabut penyakit itu adalah hak Allah. Paham Bapak Ibu ya? Jadi yang mencabut itu adalah hak Allah. Hanya saja tidak setiap hambanya Allah itu diberikan kemampuan untuk melihat secara hati, pikiran, ilmu yang dia miliki, ilmu backgroundnya, misalnya farmasi ya farmasi, misalnya dokter ya dokter, melihat penyakit dan gejala penyakit tepat. Berarti obat yang diraciknya pasti akan tepat pula. Yang susah ini kan begini Ibu, ponisnya penyakit itu judulnya selatan, diberi obatnya utara. Nyambung nggak Bu? Ini sering terjadi. Inilah yang saya pikir, kenapa sih membaca penyakit jadi istilah orang Jawa tuh dikalang-kalang. Jadi lama sembuhnya. Lambung aja 5 tahun. Kan lama banget. Ya itu. Penyakitnya sudah ketemu. Selatan, resepnya utara, bingung kan? Begitu juga diponisnya jantung. Ponisnya keliru, resepnya keliru. Kali ini sama-sama keliru. Misalnya ponisnya selatan, resepnya selatan bagian barat. Nggak ketemu. Sudah benar, selatannya udah benar, tapi dia selatan ke bagian barat. Nggak ketemu. Dicari pun nggak ketemu. Maka selalu vonisnya akan jantung terus, karena tidak pernah ketemu. Ya bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Karena Bang HS menganggap bahwa jika seseorang diberi kepandaian ilmu kesehatan, yang berarti ilmu itu akan dijadikan pedoman pertanggungjawaban di akhirat. Takut dengan akhirat berarti kita apa adanya. Tidak takut dengan akhirat, yaitu tadi vonisnya selatan, resepnya utara. Akhirnya si pasien bertahan lama, bisa sampai 5 tahun. Maka kepada saudaraku Fen Hasan Sabila, mengukur kebenaran berarti sama saja mengukur keimanan. Seberapa jauh sih imannya? Tinggi imannya berarti tinggi tingkat kebenarannya. Yang susah itu sudah tahu, tutup mata, pura-pura tidak tahu. Ini paling susah Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, tadi kita mendapatkan kesaksian dari Bu Widya ya. Bu Widya, lama vonisnya beliau lambung. Kemudian saya katakan ini bukan lambung. Karena indikasi gejala lambung itu tidak ada sama sekali. Masuknya pada indikasi pada limpa. Perlawanan perbaikan limpa yang sekian lama sudah rusak, maka untuk mengobatinya pun melalui
sakit luar biasa. Begitu juga saraf kejepit. Saya hanya 18 hari Bapak Ibu. Tidak perlu 5 tahun. Saya buat lama agar dia berlangganan kepada saya, bisa. Saya buat 2 tahun. Saya buat 5 tahun. Sehingga dia akan tergantung dengan saya. Kalau tidak ketemu Bang HS, sakit. Begitu ketemu, sembuh. Bisa. Hanya permainan di obat. Tapi apakah orang yang berniat seperti itu tidak takut di alam kuburnya? Tidak takut di hari akhirnya? Tidak takut di hari pertanggungjawabannya? Karena raga yang kita pakai ini adalah belas kasih Allah kepada hambanya. Maka seseorang diberi kepintaran, diberi mata, diberi telinga, diberi hati, diberi tangan, diberi kaki. Dengan kaki dia bisa pergi ke kantor. Dengan tangan dia bisa memeriksa. Dengan mata dia bisa melihat penyakitnya. Dengan telinga dia bisa melihat keluhannya. Tinggal digunakanlah itu. Kalau dia menggunakan, tentunya ketemu semua. Jika tidak menggunakan, berarti kalau akalnya ini begitu dicabut, matanya kemudian dibuat buta, bingung. Akhirnya jalan terus dia di pinggir jalan tanpa baju. Akalnya dicabut. Itu yang kita takutkan, saudaraku fan Hasan Sabila. Janganlah kita meremehkan mereka yang sedang sakit. Karena itu mereka pun dicoba oleh Allah. Cobaan itu akan berhadapan dengan orang yang diberi ilmu. Ilmunya digunakan 100% apa tidak? Kalau penggunaannya hanya 3%, berarti ada 97% tersimpan. Bahaya. Berarti banyak rekayasanya di sini. Bingung ya kita hidup ini ya. Muncullah Bang HS untuk menyampaikan resep-resepnya, di mana resep itu bisa diolah sendiri. Ini adalah cara untuk mengantisipasi jika kita tidak sembuh-sembuh. Yang paling kondang resep Bang HS itu lambung, dicoba sembuh. Limpa, dicoba sembuh. Bahkan sekarang banyak asisten-asisten Bang HS saling memberikan resep kepada teman-temannya. Barusan saya mendengar dari ibu, dia fan saya. Kemarin Pak, ada tetangga saya, dia sakit lambung, saya suruh ngerebus itu untuk lambung, sembuh Pak. Terus ada lagi temannya, dikasih lagi, sembuh juga. Tuh, hanya lidah buaya. Kunyit, daun pace. Ternyata itu manfaatnya besar sekali. Maka untuk semua fan Hasan Sabila, sekarang kita sadar bahwa dunia penuh dengan tipu muslihat. Dunia penuh dengan perlombaan mencari kekayaan. Dunia banyak kebohongan. Dan dunia banyak kegelapan, yang berarti yang terang lebih sedikit, yang jujur sedikit. Itulah kebingungan kita. Untung kita punya radio. Hanya modal dari radio kita mampu bisa mendengarkan resep-resep Bang HS. Dengan resep itulah
akhirnya kita bisa menjaga diri tentang penyakit. Saya bangga kepada semua fan Hasan Sabila. Mereka yang setia sekali terhadap Bang HS, selalu mengikuti resep-resep Bang HS, dan sembuh. Mereka tidak pernah lagi mengenal rumah sakit. Karena tahu semoga penerus-penerus Bang HS yang saat ini belum muncul, esok dia akan mengembangkan semua tentang ilmu tumbuh-tumbuhan. Bangkitlah, wahai bangsaku, bangsa Indonesia yang perkasa, yang darmawan. Keluarkan ilmu kamu semua, sumbangkan kepada bangsa kita. Lebih enak kita begitu. Hidup kita lebih tenang. Punya ilmu, bagi-bagi. Janganlah ilmu itu selalu dijual. Maka Bang HS selalu ditawarin sama pendengar, coba Bang, itu dibuat buku, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kalau ini sudah dibuat jilid, ini berarti saya mungkin sudah 25 jilid sudah. Kenapa tidak saya buat? Karena ada nilai nominalnya, harganya. Sehingga saya tidak senang. Lebih senang mereka mendengarkan radio. Dengan mendengarkan radio, mereka makin cerdas. Dengan mendengarkan radio, mereka semakin dekat. Dengan mendengarkan radio, mereka makin cinta dengan AMC Sehat Alami 97.8 FM. Maka tidak heran, pendengar AMC semakin padat dan semakin melambung. Terlihat dari orang-orang baru yang datang. Dari mana kamu udah tahu dari radio, Pak? Orang-orang baru yang tadinya dia fanatik dengan radio yang lainnya, kemudian sudah beralih kepada AMC untuk mendengarkan satu-satunya katanya di Indonesia ini radio yang membahas tumbuh-tumbuhan. Bukan iklan lagi. Kalau hanya iklan herbal banyak di mana-mana. Pembahasan tentang tumbuh-tumbuhan satu-satunya di Indonesia, hanya di AMC. Maka kepada semua fan Hasan Sabila, ilmu yang sudah dicatat simpan. Ditulis rapi atau diketik, karena itu akan bermanfaat bagi keturunan kita. Hari ini kita akan bahas biji kopi. Saya tidak akan memberikan pelajaran biji kopi ini disangrai. Karena kalau biji kopi disangrai, kafeinnya lebih tinggi. Justru penderita jantung dia jadi bermasalah. Penderita hipertensi menjadi bermasalah. Sebelum ini menjadi sangrai, menjadi kopi hitam, ini menjadi obat. Ya. Kopi itu sebenarnya adalah obat. Artinya mentah, dalam bentuk mentah, kulitnya dan bijinya. Kenapa? Karena kita melihat di dalamnya ada kandungan vitamin B2 dan B5. Ya. Selain kafein, dia mempunyai B2 dan B5. Ini bisa untuk kesehatan hati dan kulit. Ada kalium. Ya. Kalium ini
Kalau ini dijadikan sebagai pedoman untuk menjadi kopi hitam kemudian diminum, kaliumnya ini meningkat, kafein meningkat. Maka mereka yang gagal ginjal tidak boleh, mereka yang punya darah tinggi tidak boleh. Ya, sekarang baru semerak, maka saya membahas tentang kopi. Dia mempunyai antioksidan, memang. Bukan berarti kita minum kopi nikmat, dia menjadi antioksidan, tidak. Dia tidak mau disangrai atau dibakar. Itu sudah berubah senyawa aktifnya. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Jadi kadang orang berpikir, aku memperbanyak minum kopi lah, kan antioksidan, dia bisa menjaga saya supaya tidak kena kanker, supaya saya tidak mudah pikun. Siapa bilang? Senanglah yang punya kopi, jadi langganan. Ternyata yang bermanfaat adalah kopi yang belum diproses. Kopi mempunyai kandungan natrium, magnesium. Semua itu bermanfaat bagi otot untuk stamina. Memang bisa. Tapi bukan kopi yang hitam dikasih telur, ini semakin salah. Kacau ilmunya. Jadi kalau itu sudah menjadi rumusan, kopi disaring, kasih telur, kasih soda, katanya ini bisa untuk ini, kacau jadinya. Karena ilmunya sudah rusak, tunggu saja penyakit apa yang akan muncul. Kita nantikan. Bagi mereka yang menggunakan keterusan seperti itu. Saya ada dengar. Kopi hitam sudah bentuk hitam, ya, sudah dibentuk serbuk, kemudian direbus dengan jambe, katanya untuk stamina. Silakan saja, gunakan terus menerus. Saya akan tahu kira-kira nanti kena tidak jantung kamu, kira-kira rusak tidak ginjal kamu, kira-kira lemah tidak jantung kamu nanti. Melemahnya otot jantung karena kita salah memprosesnya. Ya, maka oleh karena itu jangan dianggap bahwa itu kan herbal, sama saja kopi itu kan herbal. Jadi saya buat nggak ada masalah. Kalau salah membuatnya ya tetap salah. Contoh, jus HB. Kan ini di jus. Coba direbus. Salah prosesnya, tidak berkhasiat. Diminum airnya, tidak berkhasiat. Karena salah prosesnya. Senyawa jadi berubah. Inilah tuntunan-tuntunan Bang HS kepada fan-nya. Untuk mengetahui tentang herbal memang kita harus jeli. Praktek, uji coba, meneliti. Setelah ketemu baru kita berikan kepada para pendengar. Memang biji kopi dikenal, dia dapat membantu daya ingat. Jangan pikir kita ngopi itu daya ingatnya meningkat. Tingginya kita minum kopi sehari bisa sampai 5 kali, mana daya ingatnya? Malah tidur ngorok, malah lambungnya kembung. Bukan kopinya ya saudaraku, ya. Khasiat ini sebelum berbentuk kopi serbuk.
sebelum disangrai. Jadi kulit kopi dan bijinya bermanfaat. Kulit kopi dan bijinya kalau kita rebus, memang dia bisa menyembuhkan sakit jantung. Ya, ini seumpamanya Bu ya. Direbus bisa menyembuhkan sakit jantung. Dibuat kopi menjadi jantung bermasalah. Bingung kan Ibu? Sebelum dibuat kopi masih berbentuk kulit dan biji dalam kondisi basah. Dibuat, direbus, Ibu minum dalam 20 biji minum, bagi penderita jantung sembuh. Sebaliknya, setelah sembuh kamu minum kopi Bapak. Minumlah kopi, kambuh. Inilah kesalahan kita. Kopi juga dia dapat bermanfaat untuk melindungi kerusakan fungsi hati, limpa. Dan kopi bisa menjaga regenerasi diabetes. Ya, kopi jangan digambarkan kopi ini bentuk kopi serbuk ya Pak ya. Kopi mentah, bijinya. Dia bisa mencegah, direbus, ya, bersama kulitnya direbus, ini dapat mencegah terjadinya regenerasi diabetes atau keturunan diabetes. Kemudian kopi juga bisa mengurangi berat badan. Jadi Bapak Ibu gini Bu, kalau kopi dapat mengurangi berat badan ini kopi yang masih hijau Ibu ya, kulitnya. Kopi yang masih hijau, Ibu tumbuk, hancurkan kulitnya ya, kemudian Ibu rebus, dikasih di situ kunyit dan serai. Ibu kasih kunyit dan serai. Kemudian Ibu minum. Ini dia dapat mengikat semua kelebihan kalori di dalam tubuh. Itu kehebatannya. Sebaliknya, kopi, serbuk kopi kita minum, walaupun dengan gula aren, dia bisa meningkatkan kalori. Terbalik kan Bu? Ya, inilah kesalahan kita. Maka setiap kesalahan Bang AS akan memberikan kebenaran sampai orang ini tahu persis. Jadi kalau kita hobi kopi, tidak harus di dalam satu hari kita harus ngopi 5 kali, 10 kali. Pagi cukup, atau malam cukup. Itu pun tidak harus, kita harus menambah porsi. Habis satu, tambah lagi, habis satu, tambah lagi, sama saja. Bapak dan Ibu, saya ingin membuat dari kulit kopi. Saya jadikan resep Bu ya. Kulit kopi saya jadikan energi agar orang itu mempunyai kekuatan. Stamina. Baik Bu ya, ini resepnya. Kulit kopi yang tua, temulawak, rambut jagung. Ibu rebus dengan 3 gelas air, sisakan 1 gelas. Yang kata orang Jawa ngetok-ngetok awake. Hilang Bu. Betul. Baik, untuk tadi Pegelinu. kulit kopinya berapa? Yang dari berapa biji, Pak? pegelinu dengan cara ini bisa sembuh. Ya. Tadi berapa nih Pak? Dari kulit biji kopi berapa nih? Yang untuk stamina. 10. 10. Temulawaknya? 1. Rambut jagungnya 1 jagung. 1 jagung. Baik. Nah, ini menjadi stamina. Dan kandungannya hampir sama-sama dengan rambut jagung. Baik. Ini menjadi stamina. Jadi ini betul-betul kita menjadi fit Bu. Ya, dalam kondisi kita tidak mempunyai penyakit Ibu ya.
Katakanlah kalau HB-nya rendah kita loyo terus minumnya ini, ya nggak ngangkat HB-nya dulu Bu yang disempurnakan. Ini kalau kita loyonya itu karena kecapean, jadi lemes, jadi gampang ngantuk gitu. Nah, ini pakai ini. Itu satu resep. Terus kita buat lagi resep untuk mencegah risiko diabetes. Ya. Mencegah terjadinya risiko diabetes. Kulit kopi plus biji ambil 10, kita hancurkan. Ya. Yang kedua, kita ambil lidah buaya. Lendir lidah buaya itu sudah dikenal, dia mampu memperbaiki pankreas, artinya dia bisa membantu kerusakan pada pankreas. Yang ketiga, kita ambil sisik naga. Nah, sisik naga yang agak sulit Bapak dan Ibu. Sisik naga itu adalah daun benalu yang tumbuh di pohon. Kadang di pohon jati, di pohon rambutan, kadang bisa di pohon nangka, pohon Kayaknya kelapa. agak musiman. Kalau musim kemarau agak susah, Pak. Ya. Jadi kalau itu tidak ada, bisa kita gantikan dengan daun camcau. Daun camcau. Berapa, Pak? Daun cincau itu bisa kita ambil 5. Peras dulu, diremet daunnya, kemudian dimasukkan ke dalam air. Ya. Itu artinya kita merawat pankreas. Tanpa gula loh ini Bu ya, kalau untuk jamu tanpa gula. Baik. Nah, sudah 3 resep ya Mi yang sudah saya kasih. 3. Ya, saya sudah ngasih 3 resep yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, bagi semua pendengar fan Hasan Sabila. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.